Di beberapa video kemarin, kita sudah membahas mengenai BMW yang tidak bisa diandalkan atau rusakan. Selain itu, Mercedes-Benz juga ya sama aja, dan mobil Cina juga sepertinya sama aja. Dan ini adalah fakta yang harus kita terima. Mau bagaimanapun, mobil-mobil tersebut memang terbukti tidak reliable. Bukan hanya di Indonesia aja, di negara lain pun juga begitu. Banyak forum-forum yang menyatakan kalau mobil-mobil tersebut ya emang penyakitan. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, mobil-mobil Eropa misalnya memang dikhususkan untuk orang-orang yang bisa dibilang tinggi gengsi atau yang punya uang aja. Sedangkan untuk kebanyakan kaum menengah biasanya mereka bermain aman aja. Mereka semua akan membeli mobil yang terbukti reliable dan terbukti andal. Mobil yang terkenal reliable dan andal dari dulu sampai saat ini khususnya di Indonesia tentu aja mobil Jepang. Mau dari Motuba sampai mobil barunya pun mobil Jepang terkenal awet, tahan banting, dan yang pasti bisa diandalkan. Apapun mereknya, mau Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, sampai Nissan. Mobil-mobil tersebut akan terkenal lebih awet jika dibandingkan dengan produk Eropa. Pertanyaannya, kenapa mobil Jepang bisa awet dan tahan banting? Untuk mobil Jepang, awet dan tahan banting ini sebenarnya bukan terjadi di Indonesia aja, karena di seluruh dunia mobil Jepang juga terbukti sangat awet. Dan untuk membuktikan keawetannya, IC Cars ini adalah sebuah organisasi dalam bentuk otomotif telah melakukan penelitian apakah mobil Jepang seawet itu. Dan hasilnya, iya, mobil Jepang seawet itu. IC Cars melakukan survei pada 650.000 mobil bekas random keluaran tahun 1981 sampai 2002 yang dijual pada tahun 2017. Jadi dalam survei tersebut mereka melakukan survei pada semua merek mobil. Namun hasilnya mobil Toyota mendapatkan hasil yang lebih baik. Toyota Highlander berada di posisi pertama, Sienna di posisi kedua, kemudian Tundra, Sequoia, Tacoma, Avalon, dan Camry. Di bawah Toyota ada Honda Odyssey dan CR-V. Satu-satunya mobil Eropa yang masuk daftar 10 besar dari survei tersebut adalah Volkswagen Golf. Dengan adanya survei tersebut, kita bisa simpulkan kalau mobil Jepang awet itu bukanlah mitos belaka. Namun bagaimana hal ini bisa terjadi? Untuk memahami hal ini, kita harus melihat apa yang terjadi pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1930-an dulu. Jadi, pada tahun 1930-an, banyak perusahaan Jepang membuat mobil yang terinspirasi dari model barat, seperti Toyota A dari tahun 1930-an. Namun, sangat sedikit orang di Jepang yang mampu membeli mobil saat itu, sehingga pemerintah memberlakukan Undang-Undang Industri Manufaktur Mobil tahun 1936 untuk mengurangi persaingan dari perusahaan asing dan meningkatkan produksi mobil Jepang. Ini berarti, pabrikan mobil Jepang tidak harus membangun mobil bergaya barat untuk bersaing dengan merek seperti Ford, GM, dan Chrysler. Malah sebaliknya, mereka bisa membuat mobil khusus untuk pengemudi Jepang yang lebih murah untuk dibangun dan dirawat. Mungkin ini adalah bukan ide yang baru saat itu, karena banyak merek lain yang telah membangun mobil murah dan sederhana sebelumnya seperti Ford Model T dan Volkswagen Beetle. Tapi, Jepang melangkah lebih jauh. Jadi pada tahun 1949 mereka memperkenalkan seperangkat aturan yang memungkinkan orang Jepang mendapatkan pajak dan asuransi murah jika mobilnya lebih kecil dari ukuran tertentu dan memiliki mesin yang sangat kecil. Mobil-mobil kecil ini disebut Kei-Cars, yang dalam bahasa Jepang berarti mobil ringan. Dan sesuai namanya, mobil ini memang benar-benar ringan. Kei-Car pertama memiliki mesin di 360 cc, namun kemudian Jepang melonggarkan aturan ini, sehingga mesin Kei-Car dapat diperbesar menjadi 550 cc pada tahun 1976 dan kemudian menjadi 660 cc pada tahun 90. Kemudian keadaan sedikit berubah pada tahun 2014 ketika pemerintah menaikkan pajak pada Kei-Cars. Tetapi mobil ini sudah menjadi bagian besar dari budaya mobil Jepang, sehingga mobil ini tetap laku keras. Dan faktanya 7 dari 10 mobil baru terlaris di Jepang pada tahun 2018 adalah Kei-Cars. Tetapi apa hubungannya Kei-Cars dengan keandalan? Sebenarnya inti dari Kei-Cars adalah bahwa mereka murah untuk dibeli, dioperasikan, dan dirawat, dan keandalan memainkan peran besar dalam menjadi murah untuk dirawat. Jadi untuk memastikan hal tersebut, pabrikan Jepang memastikan bahwa Kei-Cars harus benar-benar andal sehingga pembelinya dapat menghindari biaya perbaikan yang mahal. Oleh karena itu, keandalan telah menjadi titik penjualan utama bagi merek-merek Jepang selama bertahun-tahun. Namun, selain alasan itu, ada alasan lainnya mengapa mobil-mobil Jepang sangat andal, yaitu mobil Jepang berkaitan dengan pabrik-pabrik yang memproduksinya. Kita bisa ambil contoh Toyota yang memproduksi hampir 10 juta mobil pada tahun 2018 lalu.
Dengan angka ini berarti Toyota bisa membuat satu mobil setiap 3 detik. Ini adalah angka yang sangat menakjubkan. Tapi dengan produksi masif seperti itu, apakah membuat mobil bisa menjadi reliable? Jadi, sebelum Toyota memasukkan mobil baru ke dalam produksi, mereka membangunnya secara manual, dari bagian logam pertama hingga menempelkan badge di akhir. Dan para insinyur hanya akan mencari cara untuk mengotomatisasi jalur produksi ketika mereka puas dengan setiap bagian dari proses ini. Dan ini adalah bagian dari strategi Toyota yang disebut Kaizen, yang berarti perbaikan berkelanjutan. Jadi ketika ada pabrikan yang memberikan perhatian sedetail ini pada setiap bagian, maka biasanya pabrikan dapat melihat masalah yang mungkin muncul nanti. Namun Toyota juga memiliki proses lain yang disebut Jidoka, yang secara kasar berarti otomatisasi dengan sentuhan manusia. Ini seperti memiliki seorang manusia yang mengawasi semua robot di pabrik dan mereka dapat menghentikan jalur produksinya jika mereka melihat masalah pada mobil apapun. Jika hal ini terjadi, mungkin hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pada proses produksinya. Tetapi hal ini masih lebih baik untuk memperbaiki satu mobil daripada membuat banyak mobil dengan masalah yang sama. Namun dengan banyaknya perhatian terhadap detail ini berarti bahwa butuh waktu lebih lama dan biasanya akan memakan biaya yang mahal bagi pabrikan untuk memasukkan mobil ke dalam produksi massal. Tapi kenapa mobil Jepang, khususnya Toyota nih yang lagi kita bahas, bisa menjual mobil mereka lebih murah daripada mobil Eropa ataupun Amerika? Sebenarnya, Toyota memiliki trik untuk menghemat uang yang dikeluarkan. Dilansir, Toyota menggunakan kembali sebanyak mungkin komponen dalam banyak mobil berbeda termasuk mesin, transmisi, sistem infotainment, dan lainnya. Jadi tidak mengherankan bahwa Toyota dan Lexus, yang tentunya dimiliki oleh Toyota juga nih Lexus, membuat banyak mobil yang sangat andal. Ini juga alasan mengapa Toyota tidak banyak membuat mobil dengan produksi terbatas seperti versi eksklusif dari model yang sudah ada seperti Mercedes AMG Black Series dan sejenisnya. Dan jika Toyota ingin membuat mobil seperti ini, sebenarnya mereka harus masukkan setiap bagian baru melalui pengawasan produksi yang rumit seperti yang dirancang untuk 10 juta mobil produksi massal. Dan kita bisa membayangkan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Sebagai contoh, Toyota pernah membuat mobil seperti ini sekali. Ya, di mobil Lexus LFA. Dalam sejarahnya, Toyota hanya membuat 500 mobil GT V10 ini. Tetapi uniknya, Toyota tetap memasukkan waktu dan usaha yang sama untuk memastikan mobil ini bisa sehandal Corolla. Dan hasilnya, ya mobil ini mahal banget tapi andal banget. Bahkan harganya kala itu lebih mahal 5 kali lipat daripada Nissan GT-R. LFA adalah mobil yang luar biasa, terutama mesinnya yang natural aspirate yang dibuat oleh Yamaha. Dan hasilnya, LFA adalah supercar paling reliable yang pernah ada. Kemudian di sisi lain, produsen Jepang ya kita ambil contoh sekali lagi Toyota nih. Selain awet, mobil-mobil Toyota juga sangat kuat. Kita ambil contoh Hilux dan Land Cruiser. Kedua mobil tersebut saat ini memiliki status mobil yang tidak bisa dihancurkan. Makanya nggak heran kalau Toyota Hilux dipakai untuk perang. Untuk membuktikan betapa hebatnya mobil ini, lihat aja hal ini. Senjata jenis berat ini ditaruh di atas Hilux dan ketika senjata berat tersebut beroperasi, mobil tersebut seperti tidak bereaksi apa-apa. Selain itu juga, jika kita bisa lihat kondisinya, kondisi perang biasanya berada di padang pasir atau lingkungan yang ekstrim. Dan tidak ada satu mobil ini yang pernah mogok di kondisi seperti itu. Kuat banget kan? Kemudian jika kita mau ambil contoh lainnya, mobil Jepang khususnya Toyota yang sangat kuat adalah Toyota Supra MK4. Mobil ini memiliki mesin 6 silinder inline 3 liter dengan tenaga sekitar 320 horsepower sebagai standarnya. Tetapi banyak tuner berhasil mengupgrade 2JZ bisa menghasilkan lebih dari 1000 horsepower. Apakah ini adalah hal yang biasa? Tentu aja ini adalah hal yang biasa jika saat ini tahun 90 atau 2000-an awal. Namun saat ini sudah tahun 2004 yang mana mesin tersebut sudah berusia lebih dari 20 tahun lebih dan masih bisa menahan tenaga sampai 1000 horsepower. Apakah ada mobil Eropa yang bisa begini? Sayangnya tidak ada sejauh ini. Sebentar, saya di sini takut dibilang video sponsor nih karena mengambil contohnya Toyota. Seperti di video kemarin ngambil contoh Wuling, banyak yang bilang itu video sponsor. Sayangnya video ini bukan video sponsor, lagian mana mau juga Toyota memberikan sponsor di channel kecil kayak gini. Lah, kok nangis? Belum situ. Kakiku keinjak. Lah, kenapa yang melorotkan kau? Tapi nih, Toyota adalah contoh yang bagus untuk perihal ini. Karena mau bagaimanapun juga, kalian bisa menanyakan orang tua kalian. Di antara semua pabrikan Jepang lainnya, mana yang paling awet? Kemungkinan besar orang tua kalian yang sudah memiliki umur tidak muda lagi itu akan bilang Toyota. Sebenarnya ada alasannya lagi kenapa bisa begini.
Jadi, Toyota selalu masuk pasar yang tepat. Untuk sektor usaha, mobil Toyota tersedia, contohnya Kijang pickup nih. Kemudian untuk mobil keluarganya, mobil Toyota juga tersedia, contohnya di Kijang. Dan untuk mobil anak mudanya atau perempuannya nih dari dulu, Toyota juga menyediakan hal tersebut, contohnya Toyota Corolla. Sedangkan Nissan tidak memiliki semua lini tersebut. Honda pun tidak memilikinya, seperti pickup Honda nggak ada. Mungkin yang mirip seperti Toyota yaitu Mitsubishi. Di pickup ada L300, di mobil keluarga ada Kuda, dan di versi anak-anak muda atau perempuannya ada di Galen. Tapi di sini saya belum tahu jawabannya kenapa Mitsubishi tidak memiliki citra seperti Toyota. Mungkin dari kalian ada yang tahu nih kenapa hal ini bisa terjadi, dan kalau tahu bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Kemudian selain itu, untuk kasus di Indonesia sendiri, mobil Jepang terkesan durable dan mudah dirawat adalah spare part yang melimpah. Spare part mobil Jepang sangat-sangat melimpah. Dari original, aftermarket, KW1, KW2, KW3 sampai copotan, semua tersedia, tinggal sesuaikan budget aja. Selain itu, mobil Jepang khususnya mobil keseharian kita tidak memiliki teknologi yang gimana-gimana layaknya mobil Eropa. Contoh gampangnya di transmisi. Dari mobil LCGC sampai mobil flagship, mobil Jepang hampir semuanya menggunakan transmisi AT, kalau enggak ya CVT. Yang mana ini adalah transmisi yang sudah ada sejak lama dan masih digunakan sampai saat ini. Dan memang, kedua transmisi tersebut sudah terbukti sangat reliable. Ini kan berbeda dengan pabrikan Eropa dan Amerika. Untuk menonjolkan kehebatan teknologinya, di beberapa mobilnya menggunakan transmisi dual clutch. Transmisi dual clutch atau DCT adalah jenis transmisi otomatis yang menggunakan dua kopling terpisah untuk mengendalikan perpindahan gigi. Satu kopling mengendalikan gigi ganjil, sedangkan kopling lainnya mengendalikan gigi genap. DCT adalah sesuatu yang bagus dan luar biasa, yang mana DCT dikenalkan oleh Audi yang pertama kali menggunakan DCT di mobil produksi massal. Dengan DCT, perpindahan gigi terasa cepat dan halus. Bagus banget deh pokoknya DCT ini. Tapi DCT ini sering banget bermasalah. Contohnya di mobil Ford Fiesta tipe S ataupun EcoSport. Berapa banyak kasus DCT macet di mobil Fiesta dan EcoSport? Jawabannya cukup banyak. Dan karena mobil Jepang tidak menggunakan jenis transmisi ini, mobil Jepang terkesan awet walaupun ketinggalan zaman. Jadi itulah beberapa alasan yang membuat mobil Jepang itu sangat awet. Beberapa banyak Motuba Jepang yang sampai saat ini masih bisa jalan tanpa overhaul. Jawabannya banyak. Tapi berapa banyak Motuba Eropa yang bisa jalan sampai saat ini tanpa overhaul? Jawabannya hampir tidak ada. Mungkin ada, tapi tidak sebanyak mobil Jepang. Dengan hal seperti itu aja kita bisa tahu kalau mobil Jepang awetnya kebangetan. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah ada faktor lainnya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.